3 sudah berlalu. Kini pembentukannya grup detektif warrior yang beranggota Ariel dan Fatih dan Fahri dan Tio sama sekali belum mendapatkan kasus apapun. Padahal mereka sudah mengumumkan serta mempromosikan grup ini ke beberapa masyarakat. Bahkan media sosial, tetapi nihil hasilnya. Hingga pada suatu hari. Halo, calon detektif warrior di sini. Hah? Ada Bu? Ya nanti saya sana. Iya sama-sama. Boy, ada kasus nih. Ada apa? Ada kasus pembunuhan. Di mana? Di kosan Manger. Di sini dikit. Ayo, kita simak. Tak butuh waktu lama, akhirnya pun mereka sampai di TKP, tepatnya di kosan Gea. Oh, ini tempat TKP-nya. Ya ini tempatnya. Ya, kita selidiki bareng-bareng. Kalian cari barang bukti aja dulu, gue mau nelfon Mbak Gisel. Halo Mbak Gisel. Hah? Tidur ya Bu? Oh. Nanti Ibu bilangin ke Mbak Giselnya besok suruh ke kantor saya. Ya, makasih Bu. Pak, gimana bagi saya? Tidur orangnya. Juga belum nemu jejak-jejak pembunuhannya, sama buktinya juga belum ketemu. Bentar, sepertinya ada yang janggal. Pembunuhnya boleh-boleh juga ya. Di sini ada CCTV nggak sih? Ada nggak ya? Ayo, kita cek dulu. Ayo kita cek. Dikejar. Cekin. Ariel pun mengecek CCTV. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba terdengar suara handphone yang tak lain milik Fatih. Halo Dok, gimana Dok? Oh, ya udah. Saya dan tim saya ingin di sana. Ada apa, Tin? Saya menemukan otopsi dan hasilnya. Gimana? Udah dapat belum hasil otopsinya? Kita 10 menit lagi kita ke rumah sakitnya. Ya. Tak lama kemudian, akhirnya pun Ariel kembali dari ruang CCTV. Boy, kamera pada saat itu mati. Aneh banget ya. Padahal pas satpam dan berpatroli enggak. Kayaknya enggak. Aduh, gimana ya? Oh iya, kita menemukan hasil otopsi dan sekarang kita langsung ke rumah sakit. Ya udah yuk. Kita langsung Ayo, aja. kita langsung ke Motor gitu. Gimana Dok? Dari hasil otopsi, korban ditusuk dari belakang dan banyak luka lebam dari tangan dan kakinya, serta rambut kusut dari jambakan orang. Jika kalian ingin tahu lebih banyak, silakan cek di dalam saja. Suasana di kantor saat itu sedang sibuk karena adanya kasus pembunuhan yang belum dipecahkan oleh detektif warrior. Tepat pada pukul 10 pagi, kantor kedatangan seorang wanita yang tak lain itu adalah Gisel. Mbak Gisel ya? Iya. Kan saya Ariel dari detektif warrior. Silakan duduk Mbak. Ya, nggak usah langsung intinya aja Mbak. Bisa jelasin nggak kronologi? Jadi begini Pak, waktu pagi saya mau membuang sampah di depan rumah saya, melewati kamar sebelah, mencium bau busuk yang tidak enak. Karena saya penasaran, jadinya saya ke kamar sebelah. Kebetulan sekali kamar sebelah ini tidak dikunci, jadinya saya langsung masuk begitu saja. Ketika saya masuk, saya melihat Mbak Gea tergeletak penuh darah. Saya langsung lari ke rumah ibu kos. Saya masih shock jika mengingat hal itu. Kira-kira Mbak Gisel ingat nggak waktu itu pukul berapa? Pukul 8 pagi. Mbak ingat nggak terakhir kali Mbak Gia keluar? Setahu saya hari Jumat. Jadi pada hari Sabtu itu Mbak Gia tidak keluar sama sekali. Saya rada kurang yakin. Kali saya tidak mendengar apa-apa dari kamar sebelah. Saya malam Minggu itu nongkrong sama teman saya, dan malam Sabtunya saya lembur sampai subuh. Oke, untuk saat ini penjelasan dari Mbak Gisel akan saya anggap sebagai bukti.
Terima kasih atas penjelasannya. Jika ada informasi, saya akan memberitahukan pada Mbak Gisel. Siapa? Dan beberapa menit kemudian, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki menghampiri kantor detektif Warrior. Maaf mas, Anda siapa ya? Saya pelaku korban. Iya, silakan. Jadi ini kenapa mas? Saya mau melaporkan kematian Mbak Gisel. Hah? Bagi share. Ya, Maaf, bukan kita tidak percaya. Masnya punya bukti nggak? saat itu kan saya sedang pulang kerja. Nah, kebetulan waktu itu saya dan pulang sebentar, pulang jam 2-an. Setelah saya sampai ke kosan, saya mendengar suara teriakan. Lalu saya terburu-buru ke tempat tersebut. Sebelumnya sampai ke tempatnya tersebut, saya melihat berlumuran darah di lantai. Kenapa mas baru ngasih info itu ke saya? Kemarin saya sibuk, dan dari kemarin saya belum balik ke kosan. Setelah beberapa menit mewawancarai Bara, tiba-tiba saja Fahri menangkap Bara karena ia merasa ada yang janggal dan aneh pada penjelasan Bara. Polisi, tangkap dia. Anda saya tangkap. Kenapa saya ditangkap? Puas Bar, mencekik dia. Sialan. Gimana dok? Sebenarnya saya tahu siapa yang membunuh dia. Bisa dijelasin nggak gimana kronologi? Sebenarnya saya juga tinggal di kosan tersebut, dan saya sendiri itu sahabat Gea. Dan saya melihat kejadian tersebut. Pada saat itu Bara, Gea, dan Gisel sedang berantem hebat dikarenakan Bara ternyata selingkuh, dan itu selingkuh dengan yang bernama Gisel. Waktu itu Gea sedang kecewa berat dan tidak bisa menahan emosinya. Di sisi lain, Bara dan Gisel pun tak kuasa menahan emosinya. Dan Gisel mengambil pisau dapur dan langsung menancapkan ke tubuh Gea. Dari hasil otopsi, banyak luka tusukan di badan Gea, dan Bara pun kecewa karena dikatakan cowok brengsek oleh Gea. Dan Bara pun serta ikut adil dalam pembunuhan tersebut. Dan sudah terbukti kalau Bara tuh membunuh Gea dikarenakan di dalam leher Gea ada bekas cekikan dan terdapat sidik jari milik Bara. Saya juga mempunyai video CCTV yang telah dihapus Bara waktu itu, dan saya sudah berhasil mengambilnya. Dokter yang sabar ya. Saya janji akan menangkap kedua orang itu. Dan saya akan membuat mereka membayar apa yang telah mereka perbuat. Saya masih menyesal kenapa tidak bisa membantu dia, dan malah dia membekuk. Di situ saya melihat kejadian tersebut. Ini bukan salah dokter. Saya di sini mau berterima kasih atas penjelasan dokter karena dokter mau memberikan bukti-bukti kepada saya. Setelah mendengar penjelasan dari Dr. Aldi, Ariel pun langsung memberitahukan penjelasan tersebut kepada timnya. Lalu Fahri dan Tio melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ini saya mau melaporkan kasus pembunuhan Pak. Oke, Pak, saya akan mengurusnya secepatnya. Akhirnya pun Gisel dan Bara ditangkap oleh polisi dan kasus pembunuhannya dia terpecahkan. Supaya yang kita dapat dari drama ini adalah kita harus bisa mengendalikan emosi yang ada dalam diri kita, dan kita harus bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, tidak harus dengan perkelahian atau kekerasan. Oke, sampai sini saja.